Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang berasal dari negara Zimbabwe yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Sibongile dengan judul Tangisan untuk Hujan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan. Tanah Afrika menjadi kering dan gersang. Ladang jagung dan gandum menjadi layu dan mati. Kebun tomat, bawang, wortel dan kentang juga layu dan mati. Berbagai spekulasi beredar bahwa SMA Solusi Advent, tempat Sibongile mendaftar sebagai siswa berusia 22 tahun, akan ditutup selamanya. Banyak siswa di sekolah tersebut bergantung pada ladang dan kebun untuk bekerja untuk membayar uang sekolah. Ladang dan kebun juga menjadi pemasok bahan makanan segar untuk kantin sekolah. Bahan makanan hampir habis. Sibongile bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya ketika bendungan yang memasok air ke sekolah menengah dan daerah sekitarnya menipis. Kebijakan pembagian jatah air pun diberlakukan. Di pagi hari, Sibongile dan para guru serta siswa lainnya diizinkan untuk menggunakan air keran selama 1 jam. Saat makan siang, mereka diizinkan menggunakan air selama 1 jam lagi. Di malam hari, mereka mendapat jatah air selama 1 jam. 3 jam air tersebut digunakan untuk memasak makanan, mencuci piring, mandi, dan menyimpan air ketika keran air tidak dapat digunakan. Tanpa air, segalanya menjadi sangat sulit. Tanpa air, sangat sulit untuk bertahan hidup. Ketika memuncaknya dugaan bahwa sekolah akan ditutup, para siswa dan guru berkumpul untuk mengikuti pertemuan doa pada hari Rabu malam. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan berdoa, kata seorang pemimpin sekolah. Dia dan para pemimpin sekolah menengah lainnya membuat permohonan yang sama untuk berdoa pada kebaktian pada Jumat malam, di gereja pada pagi hari Sabat, dan pada kebaktian saat matahari terbenam sore hari Sabat. Sibongile berdoa. Semua murid dan guru berdoa pada pertemuan-pertemuan tersebut. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan meminta Tuhan untuk memberikan petunjuk. Ya Tuhan, akan sangat sulit bagi pekerjaan yang Engkau tugaskan kepada kami untuk dilakukan tanpa air. Seorang murid berdoa. Kami harus membawa pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Doa yang lain. Tanpa air, hal itu akan sangat sulit. Para siswa juga berdoa sendiri dan bersama keluarga di rumah. Beberapa menggabungkan doa dengan puasa, berpuasa 1 kali sehari atau melewatkan 2 kali makan dan makan malam. Yang lain berpuasa sepanjang hari, sekali, 2 kali atau 3 kali sepekan. Ketika para siswa berdoa, mereka mengingat bahwa Tuhan telah menyertai Solusi sejak awal ketika didirikan sebagai stasiun misi pertama Gereja Masih Advent hari ke-7 di Afrika pada tahun 1894. Mereka ingat bahwa Tuhan telah menyertai Solusi ketika sekolah menengah atas mendirikan kampusnya di dekat Universitas Solusi dengan bantuan dari persembahan Sabat ke-13 pada tahun 1994. Mereka ingat bahwa para calon pendeta dan pekerja gereja lainnya dididik dan dibina di sekolah tinggi dan universitas tersebut. Ketika Sibongile mengingat bagaimana Tuhan telah memimpin Solusi di masa lalu, imannya bertumbuh dengan pesat. Ia mengerti bahwa Solusi adalah milik Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan peduli pada anak-anaknya dan bahwa ia adalah satu-satunya jalan keluar. Sibongile dan yang lainnya berdoa serta berpuasa selama 2 bulan. Selama waktu itu, beberapa orang mengira bahwa sekolah akan ditutup. Tetapi hal itu tidak terjadi. Meskipun mengalami kekeringan dan situasi yang sulit, sekolah ini tetap bertahan. Sibongile mengatakan bahwa ia akan selalu mengingat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka dengan menjaga sekolah tetap buka meskipun kekurangan air. Air yang sedikit itu yang menopang kami sampai kami mendapatkan hujan, katanya. Ketika hujan akhirnya turun, orang-orang merayakannya. Para siswa dan guru berkumpul di gereja untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Semua orang berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya. Kemudian, sekolah menengah itu dapat melanjutkan program pertaniannya. Dengan adanya air, kehidupan mulai kembali normal.
Si Bung Ele, yang sekarang bekerja di Universitas Solusi, mengatakan bahwa ia telah menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati Solusi selama bertahun-tahun. Tuhan telah memberkati Solusi. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuhan telah memberkati Solusi dengan berbagai cara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan Sabat ke-13 tahun 1994 membantu Sekolah Menengah Advent Solusi untuk mendirikan sebuah kampus di dekat Universitas Solusi di Zimbabwe. Sama seperti berkat dari persembahan tersebut yang masih dirasakan oleh para siswa saat ini dan para mantan siswa, kontribusi Anda pada proyek-proyek Sabat ke-13 triwulan ini juga dapat dengan berkat Tuhan memberikan dampak jangka panjang di Zimbabwe dan sekitarnya. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.